Guys, ini ada kabar tentang Timnas Indonesia. Ini aku nggak tahu ya, ini kabar baik atau kabar buruk ya. Tapi sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang udah subscribe, udah like, udah komen-komen ya. Aku doakan buat kalian semuanya selalu dalam kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin. Ya rabbal alamin. Aku dapatkan info dari YouTube ini ya bahwasanya yang nonton ini banyak yang belum subscribe. Jadi buat kalian yang belum subscribe, belum like, belum share ya, tekan tombol subscribe-nya sekarang ya, subscribe-nya sekarang ya. Tekan tombol loncengnya biar akan nanti kalau ada video-video terbaru kalian bisa mendapatkan informasi dari kami semuanya. Nah, ini ada informasi bahwasanya nggak tahu ini kalau menurut kalian kabar baik atau kabar buruk tentang, paspor ganda. Oke, langsung aja kita gaskan guys. Gue yakin lu pada bakal berdebat setelah lihat berita ini. Karena ini terlalu Ya. pro kontra bos, jujur aja bos. Tapi dengan kabar ini seenggaknya kualitas pemain diaspora kita itu bisa bertambah tinggi dan tentunya sangat baik untuk timnas kita boy. Tapi tetap aja ada kontraknya juga di situ. Karena pasalnya dikabarkan Kemenkumham sedang mengkaji revisi undang-undang terkait dengan dui keluarga negaraan. Pascal Schreik, Jayden Osterwolde, Laurin Ulrich. Wow, gimana detailnya soal berita ini? Mari kita bahas boy. Sebelum lu pada ngomong aneh-aneh dulu, lu pada harus pahami dulu kalau misalnya paspor ganda ini itu diperuntukkan untuk atlet dan juga tenaga sains. Buat warga-warga biasa kayak kita mah nggak bisa Di sini atlet berarti bukan cuma sepak bola boy, mungkin takraw, pedal, gundu gitu, mungkin bisa itu. Nah di sini kita ambil kacamata sepak bolanya, pro-nya jelas banget boy. Dengan sistem seperti ini, pemain keturunan kita yang levelnya grade A itu nggak perlu ngelepas paspor mereka untuk bisa memperkuat timnas kita. Dengan catatan negara mereka juga menganut dui keluarga negaraan karena setahu saya tuh Belanda tuh nggak bisa tuh dui keluarga negaraan dan harapan short termnya kalau misal revisi ini udah rampung di tahun ini, timnas kita itu bisa compete lebih kuat di Piala Asia tahun depan. Tapi tentunya tetap ada kontranya nih bos. Kalau ini menurut gue pribadi kalau misalnya mereka megang dua keluarga negaraan, khawatirnya gue nih ya takutnya mereka tidak sepenuh hati gitu. Karena ini negara bos, bukan Iya klub bos sih. yang kalau lu nggak suka lu bisa tinggal cabut gitu, nggak bisa. Dan ini tuh udah undang-undang ditetapkan udah lama banget, yang tentunya konsekuensi politiknya besar sekali nih bos, asli. Gue mau ngomong lebih banyak cuma gue takut jujur So kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba. It is. Gimana guys, menurut kalian kalau seandainya dui kewarganegaraan ini benar-benar terjadi di Indonesia ya, apalagi kalau sekarang itu ya pemain-pemain yang kelas A itu yang nggak dapat jatah main di timnas, dia bisa merapat ke sini. Nah, itu salah satu keuntungannya. Jadi kita timnasnya itu makin kuat, terus, atlet-atletnya itu makin keren-keren dan juga orang-orang yang suka ASEAN juga makin banyak lagi yang bisa menjadi warga negara Indonesia walaupun hanya kewarganegaraan. Nah, ini salah satu yang perlu dipikirkan lagi tuh bahwasanya kalau seandainya itu terjadi kalau seandainya itu terjadi, nah jadi banyak sekali saingan-saingan bagi, atlet-atlet atau juga pemain sepak bola yang saat ini sedang berkarir. Mereka harus benar-benar fight, benar-benar kuat, benar-benar hebat, baru bisa menembus timnas, itu yang pasti ya. Jadi kalau jadi pemain bola itu jangan setengah-setengah. Kalau yang setengah-setengah ya udah kelibas deh karena kan makin banyak itu kan nanti pemain-pemain dari luar negeri, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia ya. Apalagi Indonesia itu fan-nya tuh keren-keren banget tuh, fans-fansnya bolanya tuh gede banget ya. Banyak sekali pemain-pemain diaspora yang barusan aja masuk ke Indonesia, berubah mendadak menjadi artis, mendadak viral lah seperti itu. Mendadak banyak fanbase-nya ya. Instagram-nya naik, ininya naik, semuanya naik, value-nya naik, ya kan. Karena banyak, fan-nya yang ya yang bisa menaikkan, akun-akun mereka, akun-akun sosmednya mereka. Oke, kali ini, kita lihat lagi ya bagaimana ini. Nah, ini sudah pemerintah Indonesia kaji aturan duit kewarganegaraan diterapkan di Indonesia. Nah, Kemenhan melalui Menteri Supratman Andi menyampaikan bahwasanya saat ini pemerintah Indonesia setengah mengkaji draft RUU
kewarganegaraan termasuk potensi pemberian kewarganegaraan ganda terbatas kepada atlet berjasa untuk negara demi melindungi karir pemain naturalisasi dan diaspora Indonesia di luar NKRI, guys. Ada plus minusnya itu sudah pasti ya, ada plus minusnya itu sudah pasti ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang udah mulai meniti karir-karir di bola, kalian harus benar-benar serius, fisiknya diokein ya. Terus, otaknya juga diokein karena menjadi pemain bola itu tidak sekedar main aja, terus juga ada IQ-nya, harus banyak sekali ya, banyak sekali yang harus dikembangkan bukan hanya fisiknya aja, fisik sih nomor satu ya. Nah, tapi ini guys, aku ada lagi ya, ini statement dari Om Erick Thohir ya, tentang kekalahan kemarin antara Vietnam melawan Indonesia yang kalah 3-0 Indonesia. Ya langsung aja kita cek aja, guys. Loh memang kan tim Vietnam, tim yang tangguh, ya, kompak, dan dia juga sudah training camp cukup lama sebelum persiapan ini, dan memang juara AFF berkali-kali gitu. Jadi memang saya percaya sama John, ya, saya rasa tinggal perlu adaptasi karena ini permainan yang berbeda. Jadi mudah-mudahan nanti lawan Singapura kita harus bisa bangkit gitu. Dan kita harus apresiasi Vietnam bagus, tapi ya bukan berarti kita mengalah. Nanti di game berikutnya kita coba lakukan. Harapan dan juga targetnya Bang, next year games akan melawan Singapura. Lawan Singapura ya kita harus minimal seri atau menang kalau mau juara grup, atau nomor 2 kalau nggak salah, sorry. Jadi ya kita coba harapkan terbaik, dan saya rasa kembali saya tekankan ya, saya percaya sama pelatih John, kasih kesempatan untuk juga adaptasi. Iya. Kalau aku sih wajib menang ya untuk menyelamatkan reputasi dari pelatih. Itu wajib banget untuk menang. Jadi buat kalian semuanya, yuk ya tetap dukung ya. Karena diaspora pada mengumpul-ngumpul ke sini semuanya, pemainnya udah mulai bagus-bagus. Apalagi nanti sudah ada FIFA Asian Cup. FIFA Asian Cup ini yang menjadi tolak ukur kekuatan timnas Indonesia. Yuk dukung terus yuk timnas Indonesia ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, komen-komen di bawah juga boleh ya. Yang udah subscribe terima kasih, tak doain makin ganteng, makin banyak rezekinya, makin sehat. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjaya guys.